Yang bikin sedih itu kan Pak Trubus, ini kan bukan sekali. Tadi sudah dikatakan juga oleh pihak Kabid Humas, kemudian juga tadi ada warga yang bercerita, ini jadi tradisi loh, setiap tahun loh, bulan Ramadan kok selalu terjadi terus seperti ini? Iya, kalau apa namanya catatan sosiologi itu 2017, 2018, 2019 berhentinya di 2020 karena COVID. 2021 baru muncul lagi 2022 dan sekarang 2023. Cuman kualitasnya lebih banyak sekarang, lebih banyak karena kan ini baru 3 hari 4 hari ini sudah 8 kali terjadi ini kita sebut tabek loh ya. Nah, itu kalau dilihat secara sosiologi sebenarnya itu penyebabnya itu karena adanya eclectic affinity dalam sosiologi itu. Artinya karena banyaknya kelonggaran-kelonggaran. Jadi waktu luangnya banyak sehingga mereka itu ketika bertemu langsung kemudian ingin menunjukkan ini eksistensinya. Pak, kelonggaran apa yang dimaksud Pak? Kelonggaran terlalu banyak, kelonggaran apa aja? Karena bulan puasa kan orang kan ini misalnya ASN aja pulangnya dipercepat. Ya kan anak-anak sekolahnya banyak libur, ya kan waktunya tidak banyak. Ini orang tuanya juga mungkin ada yang sibuk ibadah, ada yang sibuk ini nggak sempat mengawasi lagi kan. Dan sekarang ini ada masalah Mbak, namanya era post-truth ya. Era post-truth itu anak-anak itu lebih suka ini apa namanya bermain dengan medsos. Nah, medsos itu dia nonton game, nontonnya itu kemudian ketika sudah mungkin merasa menguasai, terus ingin praktek gitu loh. Ketika yang dilihat di game itu kan penuh dengan kekerasan misalnya, itu ingin dipraktekkan. Jadi ini yang menyebabkan tradisinya selalu berubah. Meskipun intinya sama sebenarnya, sama di tempat-tempat yang sebenarnya nggak coba, yaitu tempat yang biasanya masyarakat yang padat. Kayak kan pinggiran-pinggiran dan daerah yang kadang dulu sebutnya slum ya, misalnya Tanah Abang. Hasil penelitian kita itu berkali-kali menunjukkan ya daerah-daerah yang slum itu meskipun juga terjadi di Menteng juga terjadi juga mereka ingin ini, tapi memang intensitasnya lebih di daerah-daerah pinggiran paling banyak gitu. Baik. Pak Trubus, kalau tadi juga dikatakan Pak Trubus karena banyak kelonggaran, kalau ASN ini salah satu contohnya adalah jam kerjanya jadi lebih cepat. Nah kalau anak sekolah yang libur lah, yang sekolahnya juga pulang lebih cepat lah. Jadi sebenarnya kalau menurut Pak Trubus nggak perlu sekolah libur di awal bulan Ramadan dan juga seharusnya jam sekolahnya juga normal saja seperti biasa, seperti itu? Menurut saya itu yang paling bagus, jadi dikembalikan saja dalam posisi normal saja, tidak perlu ada istilahnya kelonggaran-kelonggaran gitu ya. Artinya kemudian jam sekolah, jam sebagainya itu juga perlu dipangkas-pangkas, nggak perlu gitu. Jadi mereka dibikin sibuk sebagai suasana biasa, bahwa ibadah, iya kita suasana ibadah, tetapi tidak perlu kemudian kita memberi semacam insentif gitu ya, sehingga mereka bisa leluasa melakukan aktivitas di luar. Yang kedua menurut saya memang ini kan semua kebijakan sebenarnya asalnya juga dari pemerintah juga yang ikut menimbrung tumbuhnya ini perilaku-perilaku kekerasan ini gitu. Karena karena yaitu tadi ketidakberanian untuk mengambil tindakan tegas, karena sebenarnya kalau mereka yang bawa celurit, bawa golok, bawa itu yang sampai membunuh itu kan dia bawa senjata. Itu kan tidak pernah dikenakan satu pasal khusus, misalnya pasal 2 ayat 1 Undang-Undang 12 darurat. Itu bisa diterapkan, itu hukumannya sampai 10 tahun, tapi kan nggak pernah kita gitu. Yang ada kita terapkan adalah karena dia anak, kadang itu undang-undang perlindungan anak. Lah itu yang kemudian bahasanya banyak retroaktif justice gitu. Ini punya karena longgar menganggap mereka ya udah orang nggak ada ini kok, nggak ada penindakan yang tegas dari ini. Ya kalau sebenarnya tentu kalau kepolisian sudah memproses panjang itu, tetapi kan ketika masuk di peradilan tahu sendiri ya udah anak-anak, peradilan anak-anak. Itu sih Pak, pelakunya memang anak-anak, tapi kadang-kadang cara berpikir mereka, tindakan kejahatan yang mereka lakukan itu juga nggak kalah dengan orang dewasa. Malah justru mereka lebih heroik, lebih berani. Karena apa? Karena dia ingin menunjukkan aku ini hero gitu loh. Ini hero. Itu kan sudah, karena itu masalah identitas ya. Identitas di dalam dirinya. Mungkin dia mengalami krisis, mungkin juga tidak juga mengalami, karena ini lebih banyak saya melihat karena tekanan peer group. Kalau sosiologi itu peer group. Jadi kelompok temannya itu ayo ikut. Dulunya anaknya kalem, tenang, enjoy, misalnya anaknya happy. Karena tekanan temennya untuk menunjukkan kejagoannya itu dia melawan ini gitu, melawan situasi.